Welcome to our channel. Islam pernah begitu berjaya di benua biru, salah satunya di tanah Spanyol. Nah, kita akan coba bahas beberapa fakta menarik terkait peradaban Islam di negara bersistem monarki konstitusional ini. Perbaiki posisimu and let's check it out. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Jejak awal. Apa yang kalian ketahui tentang Spanyol? Jangan tahu hanya klub sepak bolanya saja macam Real Madrid atau Barcelona ya. Secara resmi, negara yang dikenal sebagai kerajaan Spanyol ini merupakan sebuah negara di Eropa Barat Daya bersama Portugal, tepatnya di semenanjung Iberia. Kalau ditinjau dari segi geografis, batas daratnya dengan Eropa ialah pegunungan Pirenia dengan Prancis dan Andorra. Nah, bicara tentang peradaban Islam di sana, kalian tahu tidak kalau dahulu negeri yang juga dikenal sebagai Andalusia ini menjadi awal mula peradaban Islam di daratan Eropa. Seorang antropolog sekaligus Islamolog, Philip Kahiti, dalam History of Arabs mengungkapkan, Islam pertama kali masuk Eropa, khususnya Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai daratan Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu disebutkan terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik. Hampir lupa. Sebelum dikuasai Islam, semenanjung Iberia dikuasai oleh kerajaan Visigoth dengan Katolik Roma yang cukup kental sejak abad ke-5 hingga takluk di tangan Islam pada abad ke-8. Perkembangan dan kejayaan. Akhirnya Islam pun merambah Eropa dan menamainya sebagai Andalusia. Tidak butuh waktu lama, peradaban Islam mulai berkembang pesat, terlebih saat Cordoba dipilih menjadi pusat pemerintahan Islam di Spanyol di tahun 756 oleh Abdul Ar-Rahman I. Kalian mesti tahu ya, di masa itu Cordoba dikenal sebagai pusat intelektual di Eropa. Bersamaan saat didirikannya berbagai perguruan tinggi Islam dengan berbagai disiplin ilmu. Salah satunya ialah Universitas Cordoba yang dibangun di masa pemerintahan Abdul Rahman III pada tahun 912. Dilansir dari laman Republika, disebutkan universitas tersebut menjadi kebanggaan umat Islam. Pasalnya banyak mahasiswa dari berbagai negara termasuk mahasiswa Kristen Eropa menuntut ilmu di kota itu. Lebih lanjut, geliat pendidikan dan intelektual di Cordoba makin bersinar tatkala di era pemerintahan Al-Hakam Al-Muntansir di tahun 961 hingga 976, sebanyak 27 sekolah didirikan hingga gedung perpustakaan yang mencapai 70 buah. Nah, pendek kata, saat kota-kota lain di benua itu berada pada masa kegelapan, Cordoba di masa itu dikenal sebagai the greatest center of learning in Europe, terkhusus dalam bidang filsafat, kedokteran, sains, sastra, musik dan kesenian, tafsir, serta fikih. Para tokoh. Ada begitu banyak tokoh cendekiawan muslim yang lahir saat masa keemasan Islam di Spanyol. Kalian tahu siapa sajakah mereka? Tulis di kolom komentar ya, biar kami punya referensi. Untuk di poin ini, tokoh yang akan kami bahas tidak semua ya, melainkan mereka yang berandil besar dalam ekspansi Islam ke Andalusia. Dalam penaklukan Spanyol, menurut sejarawan Badri Yatim dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam tahun 97, terdapat 3 tokoh Islam yang dianggap paling berjasa. Mereka adalah Tarif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Nah, Tarif dikenal sebagai perintis dan penyelidik penaklukan Spanyol. Ia disebut menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan perang di mana sekitar 500 diantaranya merupakan tentara berkuda. Dalam penyerbuan itu, mereka tidak mendapatkan perlawanan berarti lantaran melemahnya pertahanan kerajaan Visigoth yang berkuasa saat itu. Pada tahun 711, Musa bin Nusair lalu mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang, dipimpin oleh Tariq bin Ziyad yang kemudian dikenal sebagai penakluk Spanyol. Berkuasa selama berabad-abad. Tahukah kalian, kekuasaan Islam di Spanyol berlangsung selama 7,5 abad dan terbagi ke dalam 6 periode. Nah, periode pertama berlangsung pada 711 hingga 755 Masehi, di mana saat itu pemerintahan berada di tangan para wali yang ditunjuk oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus.
Diketahui di periode ini stabilitas politik belum tercapai secara sempurna. Periode kedua terjadi pada tahun 755 hingga 912 Masehi, di mana saat itu pemerintahan berada di bawah seorang emir, semacam panglima atau gubernur. Periode ketiga berlangsung pada tahun 912 hingga 1013 Masehi. Saat itu penguasa sudah bergelar khalifah dan menjadi awal kejayaan peradaban Islam, terlebih saat pemerintahan jadi terpecah. Konflik internal juga muncul di era ini. Lalu di periode kelima, tepatnya pada tahun 1086 hingga 1248 Masehi, terdapat dua dinasti yang berkuasa, yaitu Murabitun dan Muwahhidun. Dan terakhir di periode ke-6 pada tahun 1248 hingga 1429, pemerintahan Islam menjadi melemah dan menguasai hanya daerah Granada, tepatnya di bawah dinasti Bani Ahmar. Kota-kota Islam. Kayaknya kalian sudah paham betul kalau ada beberapa kota di Spanyol yang disebut-sebut sangat terpengaruh oleh peradaban Islam sejak dahulu hingga sekarang. Dua di antaranya sudah kita sebut sebelumnya ya. Ya, Cordoba dan Granada. Nah, selain itu ada juga kota Sevilla dan Toledo. Untuk yang pertama mestinya sudah tidak asing di telinga kita orang Indonesia. Terlebih kalau ada di antara kalian penggemar klub sepak bola Sevilla. Kita bahas sedikit ya. Jadi, seperti yang sudah diulas sebelumnya, Cordoba merupakan kota paling bersejarah dan kaya akan peninggalan Islam. Bagaimana tidak, selain pernah menjadi ibu kota pemerintahan Bani Umayyah, kota ini juga merupakan pusat kebudayaan dan peradaban Islam hingga tahun 1039 Masehi. Sedangkan Granada diketahui merupakan kota terakhir yang dikuasai oleh pemerintahan Islam pada tahun 1236. Sedangkan Sevilla dan Toledo untuk lebih jelasnya akan kita bahas di ulasan selanjutnya terkait kota-kota peninggalan Islam di Spanyol. Jadi pantengin terus ya channel Data Fakta. Hai. Keruntuhan. Seperti diketahui, didasarkan pada periodenya, puncak kejayaan atau keemasan Islam di Spanyol terjadi pada periode ketiga, tepatnya tahun 912. Namun diketahui melemah seiring timbulnya perpecahan dari dalam pemerintahan pada tahun 1013. Menurut Ustadz Afifi Abdul Wadud, lulusan Al-Madinah International University, mengatakan, pemimpin muslim terakhir di Andalusia Spanyol adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Nasr atau Muhammad I. Ia memilih menyerah setelah dikepung tentara kerajaan Castilla Spanyol pada tahun 1492 dan menandatangani kesepakatan damai dengan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. David Levering Lewis, sejarawan Amerika, dalam bukunya The Greatness of Andalus mengungkapkan ada 5 faktor penyebab runtuhnya Islam di Andalusia. Pertama, konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, persoalan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, serta hilangnya peran ulama kala itu. Malam itu Andalusia pun jatuh ke tangan kerajaan Katolik setelah lebih dari 800 tahun berada di bawah kekuasaan Islam. Peninggalan. Kurang afdol rasanya bahas peradaban Islam di Spanyol tanpa menyebut apa saja sih warisan yang ditinggalkan. Seperti yang diketahui, ada begitu banyak peninggalan peradaban Islam di sana. Mulai dari ilmu pengetahuan, kota, bangunan atau arsitektur, seni, dan sebagainya. Tetapi khusus di poin ini kita akan bahas peninggalan bangunan atau arsitekturnya saja ya. Yang pertama ada Menara Giralda, salah satu menara terindah di Eropa setinggi 105 meter. Dikabarkan bangunan ini selesai dibangun pada tahun 1198 oleh arsitek Ben Ahmad Basso di kota Sevilla. Lalu ada Torre del Oro, sebuah menara emas sekaligus pengawas untuk mengontrol akses ke kota Sevilla, dibangun pada abad ke-13. Kemudian The Aljaveria Palace, sebuah bangunan dengan ornamen Omeyyah di kota Zaragoza yang merupakan ciri khas kerajaan Islam di abad ke-8. Bangunan ini selesai dibangun di abad ke-11. Itulah beberapa fakta terkait peradaban Islam di tanah Spanyol yang disebut-sebut awal mula masuknya Islam di tanah Eropa. Bagaimana menurut kalian?